Om Swastiastu. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita mempunyai kesempatan yang baik untuk bertemu kembali, untuk mengulang-ulang memikirkan dan menghayati tentang ajaran-ajaran agama Hindu yang kita muliakan. Pada hari ini, Prana mengambil satu topik yang sudah sangat umum kita kenal, yaitu Prana berikan judul ajaran Karma Pala. Konteks Bali Karma Pala begitu. Teks yang benar adalah Karma Pala. Apakah ajaran itu? Secara terminologi, karma itu berarti perbuatan, perilaku, atau aksi kita. Dan pahala itu artinya buah atau hasil. Itu maksudnya karma pala adalah suatu filsafat yang mengajarkan tentang prima causa atau juga ajaran sebab akibat. Begitu orang berbuat, akan diikuti dengan hasil daripada perbuatannya. Itulah yang disebut dengan hukum karma pala sebagai sebuah hukum kebenaran. Siapapun yang melakukan sesuatu akan disertai dengan suatu konsekuensi dari perbuatannya itu sendiri. Secara etika, karma pala menekankan kepada kita untuk selalu berbuat yang baik dan benar, karena ada harapan kita akan memperoleh suatu kebaikan dari perbuatan kita itu sendiri. Ajaran karma pala mengajarkan dia yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, dia yang berbuat ketidakbaikan dia akan mendapatkan ketidakbaikan. Intinya itu. Tetapi ada persoalan, saudara-saudara sekalian. Banyak anak-anak yang cerdas bertanya kepada Ratu Branda, Ratu Branda, kita amati dalam kehidupan sehari-hari, banyak ada orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kejujuran, mereka cukup disiplin, sopan santunnya tinggi, hampir semua perilakunya diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi mereka hidup menderita. Tapi mereka mendapat penyakit yang banyak. Tetapi mereka ditimpa kesialan terlalu sering. Di satu sisi yang lain, kita banyak memperhatikan ada orang yang sejak kecil mereka selalu berbuat yang tidak baik. Karma mereka selalu karma-karma yang bersifat keraksasaan. Suka berbohong, suka mencuri, suka memfitnah, suka bertengkar dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Didominasi semua pekerjaan beliau oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi kenapa mereka bisa hidup berbahagia, hidup sejahtera, banyak rezeki, tidak pernah sakit, cerdas, dan lain-lainnya? Seandainya hukum karma pala mengatakan bahwa orang yang berbaik mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya orang yang berbuat tidak baik mendapatkan ketidakbaikan, lalu kenapa ada orang yang berbuat baik di bumi ini mendapat ketidakbaikan? Ini peranda nilai cerdas pertanyaan daripada umat kita itu. Nah, berkembanglah pelajaran peranda sekarang yang peranda sampaikan, bahwa karma pala itu mempunyai 3 dimensi waktu. Ya, jadi ada dimensi waktunya yang lampau, ada yang sekarang, dan ada yang akan datang. Jadi ada atita, ada nagata, dan ada wartamana. Karma itu tidak hanya dalam dimensi kehidupan kita sekarang saja. Seperti yang kita ketahui bersama, agama Hindu mempunyai 3 konsep dimensi waktu. Waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Termasuk pengertiannya adalah waktu kita sebelum lahir, waktu kita lahir sekarang, dan waktu kita akan lahir nanti. Itu dimensi karma pala. Pengamatan-pengamatan yang dikatakan tadi, ada orang berbuat baik tidak mendapatkan kebaikan, tentu pengamatan-pengamatan yang masih terbatas pada kehidupan yang sekarang. Nampak seperti benar, tetapi Prana tetap kembali kepada kesimpulan bahwa kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan.
Kalaupun toh ada orang-orang yang tidak baik yang kita amati sekarang mendapatkan kebaikan, maka kebaikannya itu bukan datang dari ketidakbaikannya. Selalu kebaikannya itu datang dari kebaikannya, meskipun kebaikannya pada waktu dimensi kehidupannya yang masa lampau. Inilah yang perlu kita ingatkan, bahwa orang-orang yang terbatas pikirannya yang mengamati sekarang saja, maka terbatas juga ucapannya, terbatas juga perilakunya dalam beraksi setiap hari. Agama kita yang mencakup ketiga dimensi itu tentu akan juga mengajarkan ajaran yang mencakup ketiga dimensi. Jadi tetap kita kembali kepada ajaran Karmapala bahwa kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau boleh Prana berikan contoh, kenapa kok ada yang oposit, yang berbuat jahat selalu hidupnya berbahagia? Seperti Prana umpamakan, sebagai seorang pelajar atau murid, ketika dia mendapatkan hari libur pada hari Minggu, dia kerjakan baik-baik PR-nya dengan bagus. Berapa tugas yang diberikan gurunya dia kerjakan. Dia tidak berfoya-foya, dia tidak bersenang-senang, dia selesaikan tugasnya. Nah, itu dinyatakan sebagai sebuah perbuatan baik. Sedangkan satu lagi seorang murid yang sama sekali tidak hirau. Udahlah, aku tidak mengerjakan itu. Besok ada teman yang membantu aku. Dikuasai oleh sifat-sifat jahatnya. Oh, tunda sajalah dulu. Besok sajalah. Ya dari pagi, sore sajalah. Dari sore nanti malam saja. Malamnya besok pagi saja. Sampai pada hari H mereka tidak menyelesaikan tugasnya. Ketika bel berbunyi dan masuk ke kelas, maka ada 2 person yang berbeda. Satu tenang-tenang, satu gelisah gitu. Jadi kalau dimensi waktunya dihitung dari bel berbunyi, kenapa si A ini bisa gelisah dia begitu masuk? Kegelisahannya ini belum ada aksi apa-apa pada dimensi waktu itu. Dimensi yang lain ada waktu lainnya. Karena dia berbuat jahat dalam tanda petik sebelumnya, tugas-tugas diselesaikan, begitu dia masuk, datang guru untuk mengawasinya, dia sudah mulai gemetar. Penderitaannya itu disebabkan karena kelalaiannya atau perbuatannya yang tidak bagus pada dimensi waktu yang lain.